Muslimah Indonesia atau Individu. Seorang muslim yang nekat memasuki gerbang liberalisme berarti sedang mempertaruhkan agamanya. Kasihanilah diri kita, selamatkan diri kalian dari murka Allah dan dari siksanya. Berikut ini beberapa pokok membatal keislaman yang akan menjerumuskan seorang liberalis tadi pada kesalahan tersebut, terutama untuk muslimah. Yang pertama, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwa suatu hal itu halal atau boleh-boleh saja, sedangkan hal tersebut telah diharamkan oleh Allah dan keharamannya disepakati para ulama, maka ini berarti kemurtadan. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih bermazhab Syafi'i disebutkan bahwa seorang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan disepakati keharamannya disebut kafir. Seorang liberalis akan membolehkan atau menghalalkan apapun untuk keyakinan apapun dan beragama apapun. Dalam keyakinan liberal, secara rasional seorang boleh memandang agama tertentu sebagai agama yang saat ini pantas baginya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan bahwa konsensus kesepakatan telah tegak bahwa minuman keras sedikit ataupun banyak adalah haram. Telah sahih sabda Nabi SAW, semua yang memabukkan adalah haram. Barang siapa menghalalkan sesuatu yang disepakati haram, maka dia adalah kafir. Yang kedua, yaitu keraguan. Yang dimaksud di sini adalah keraguan terhadap kebenaran sebuah hukum yang telah ditetapkan dengan tegas berdasarkan dalil yang sahih. Al-Quran atau hadis yang sahih merupakan kekafiran, sebab keraguan semacam ini adalah lawan dari iman, yang artinya membenarkan dengan yakin. Keraguan-keraguan merupakan sikap kafir sebagian orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam ragu-raguannya. Seorang liberalis sejati dengan prinsip kebebasan berpendapat tidak akan sampai pada keyakinan yang mantap bahwa yang dia yakini adalah benar dan yang diyakini orang lain adalah salah, termasuk dalam hal keagamaan seorang. Dia akan menganggap apa yang diyakini orang lain bisa saja benar dan dia tidak boleh memastikan bahwa orang lain salah. Dan itu benar-benar yang hanya dia yakini. Yang ketiga, kekafiran penolakan beserta kesombongan. Maknanya menolak untuk tunduk kepada syariat dikarenakan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kepada iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Seorang liberalis sangat rawan terjatuh pada kekafiran semacam ini. Dengan prinsip rasionalnya, dia mengusulkan akal. Akhirnya kebaikan dan kebenaran adalah yang sesuai dengan akalnya dan yang salah adalah yang tidak sesuai dengan akalnya. Sangat mungkin pula dia menolak mengikuti syariat Islam dalam hal tertentu karena unsur kesombongannya. Seorang muslim secara keyakinan agamanya tetap meyakini setiap orang dimanapun berada wajib beragama Islam dan bahwa yang tidak beragama Islam berarti dia kafir. Feminisme adalah keyakinan bahwa kaum perempuan merupakan bagian dari alam manusia, bukan berasal dari yang lainnya. Di dalam paham ini, kaum perempuan memiliki kesetaraan atau equal sama dengan laki-laki, baik itu dalam kehidupan masyarakat, politik, bahkan dalam semua aspek kehidupan tanpa melihat kodrat dan fitrahnya. Di beberapa pembahasan lain, paham ini juga diartikan dengan istilah kesetaraan gender atau gender equality. Pandangan Islam tentang kesetaraan gender yang merebak luas di kalangan masyarakat saat ini, sejatinya Islam sudah terlebih dahulu menerangkan jika antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama di hadapan Allah. Hal tersebut terangkum dalam firman Allah yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan memberikan kepadanya balasan atas apa yang telah mereka kerjakan dengan pahala yang lebih baik. Meskipun kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, namun sejak beredarnya paham feminisme, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi akibat isu kesetaraan gender. Berikut bahaya feminisme dalam Islam yang dapat kita ketahui. Yang pertama, kehancuran di dalam rumah tangga. Bahaya feminisme dalam pandangan Islam memang menjadi satu dampak yang paling signifikan, di mana apabila seorang perempuan menyertai pihak laki-laki, maka yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya perpecahan di dalam hidup rumah tangga, di mana perempuan akan menjadi semena-mena terhadap pria yang notabene-nya merupakan imam dalam rumah tangganya, sedangkan kedudukan wanita dalam Islam merupakan makmum bagi seorang laki-laki. Yang kedua, kebodohan di satu sisi.
Saat kesetaraan gender mulai dilegalkan di beberapa negara barat, nampaknya hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang sudah biasa di kalangan masyarakat, di mana perempuan memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk melakukan aktivitas yang bukan menjadi tanggung jawabnya, hingga perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam menunjukkan aksinya untuk menjadi pemimpin sebuah negeri. Jika hal tersebut memang sudah menjadi fenomena yang lumrah, maka bagaimana dengan pihak laki-laki? Apakah mereka harus ditindas dalam hak-haknya mendapatkan kehormatan yang lebih tinggi? Hal inilah yang mungkin akan menjadi dampak jika paham feminisme semakin kuat dan mendapatkan dukungan. Yang ketiga, timbulnya kesewenangan pada perempuan. Di dalam pandangan Islam, perempuan memiliki derajat yang sangat mulia, di mana Nabi Muhammad SAW sudah menjunjung kaum Hawa dalam kehidupannya. Bahkan jika dilihat ideologi feminisme justru masih jauh jika dibandingkan dengan syariat kemuliaan dengan wanita-wanita dalam Islam. Bahkan kemuliaan tersebut ialah diberikan bagi semua perempuan sebelum paham feminisme muncul seperti saat ini. Namun, sejak timbulnya isu mengenai paham feminisme yang semakin kontra dengan kehidupan masyarakat di negara timur, hal yang paling mengkhawatirkan akan munculnya paham baru ini adalah timbulnya kesewenangan pada perempuan, di mana bagian dari mereka menganggap jika paham ini adalah sebuah kebebasan bagi mereka untuk melakukan apa saja, bahkan lebih tinggi dari apa yang dilakukan oleh kaum Adam. Yang keempat, perempuan memimpin rumah tangga. Jika feminisme diartikan sebagai paham atau kepercayaan yang ingin disetarakan dalam semua hal termasuk dalam kehidupan rumah tangga, maka bukan hal baru jika perempuan akan lebih dominan di dalam rumah tangganya. Misalnya saja nih, perempuan mengatur semua hal yang berkaitan dengan rumah tangganya. Bahkan semua aturan yang berlaku di dalam rumah tangga pun semua dikendalikan oleh pihak perempuan, dan laki-laki yang notabene merupakan imam dan pemimpin bagi rumah tangganya pun semakin terpuruk dan menjadi lemah. Yang kelima, adanya kebebasan pada kaum perempuan. Kebebasan sejatinya diperuntukkan bagi siapa saja tanpa ada pengecualian. Sayangnya, kebebasan tersebut belum berlaku di beberapa negara atau budaya yang mereka anut selama ini, di mana sebagian dari mereka masih menganggap jika pria memiliki kebebasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal inilah yang membuat paham feminisme semakin dituntut akan kebenarannya. Mereka menuntut akan kesenjangan dan kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan sama dengan apa yang berlaku bagi laki-laki. Yang keenam, tidak terpenuhinya kewajiban dan kodratnya sebagai perempuan. Jika menurut pepatah lama, wanita memiliki kodrat sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan di dalam rumah tangganya, sedangkan pria memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Namun, sejak ideologi feminisme diberlakukan di sebagian besar negara barat, nampaknya pepatah tersebut sudah tidak berlaku lagi, di mana kodrat perempuan yang sejatinya adalah sebagai ibu rumah tangga justru berpindah sebagai kepala rumah tangga dengan segala aturan yang mereka tetapkan. Mereka melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, bahkan melampaui dari apa yang dikerjakan oleh seorang laki-laki. 7. Menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat. Jika sebelumnya kebebasan seorang wanita sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini di masanya, maka hal tersebutlah yang nampak saat ini, di mana perempuan memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya. Bahkan banyak pula kaum perempuan yang menjadi sosok hebat, bahkan telah menjadi pemimpin dalam suatu komunitas atau organisasi tertentu. Namun, nampaknya hal tersebut masih menjadi bahan perdebatan, di mana sebelum semua perempuan mendapatkan haknya dalam bersuara, hal inilah yang menimbulkan paham feminisme semakin kuat untuk dibenarkan. Mereka akan terus berusaha agar kesetaraan gender semakin kuat dilegalkan. Jika hal tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin jika spekulasi negatif antar masyarakat pun akan timbul seiring dengan kebebasan yang mereka perjuangkan. Kedelapan yaitu menentang kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pandangan Islam, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yaitu mereka memiliki kewajiban untuk memimpin rumah tangganya. Hal inilah yang semakin lemah sejak adanya paham feminisme, yang mana perempuan juga memiliki hak yang sama, yaitu mereka bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Dan hal seperti inilah yang sangat bertentangan dengan kodrat yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Cukup sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.